Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun Season 11 episode 9. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seiring berjalannya waktu, malam pun kini tiba, dan suara raungan dari binatang iblis juga bergema satu persatu di dalam pegunungan. Dan pada saat ini terlihatlah sebuah batu yang besar yang menutupi celah di sepanjang dinding tebing jauh di dalam pegunungan. Celah itu sendiri memiliki ukuran puluhan kaki dan mampu untuk menampung sekitar 10 orang. Lindong pada saat ini membawa Ying Huan-Huan yang ada di punggungnya. Dia menatap dengan hati-hati ke dalam bagian celah. Dan setelah itu, Lindong pun mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang pada saat ini sudah menjadi gelap. Tidak lama kemudian, Lindong pada saat ini memindahkan batu besar. Di sisi lain, Ying Huan-Huan pada saat ini disandarkan oleh Lindong pada dinding batu. Wajahnya sudah sangat pucat dan dia terlihat sangat lemah, di mana pada saat ini Ying Huan-Huan sudah tidak dapat berbicara lagi. Dan yang dia lakukan hanyalah menatap sosok Lindong dengan emosi yang rumit melintas di matanya. Sesaat kemudian, Ying Huan-Huan berkata dengan nada yang pelan, "Setelah bagaimana aku memperlakukan dirimu di masa lalu, aku sebenarnya tidak pernah berharap bahwa kamu benar-benar mempertaruhkan diri untuk menyelamatkanku saat ini." Dan setelah Lindong menutup celah gua ini dengan batu, dia segera menepuk tangannya dan berbalik untuk melihat Ying Huan-Huan. Sebelum pada akhirnya Lindong mengerutkan kening dan dia berkata dengan pelan, "Apakah aku ini di matamu terlihat seperti orang yang picik?" Mendengar hal itu, Ying Huan-Huan tertawa kecil dan dia kini mengatakan, "Meskipun kamu telah menyelamatkan diriku, maka pendapatku tentang dirimu tidak akan pernah berubah untuk saat ini." Mendengar apa yang dikatakan oleh Ying Huan-Huan, Lindong tertawa dan dia menjawabnya, "Dasar gadis pembual yang tidak tahu malu. Sepertinya kamu benar-benar tidak percaya ya bahwa aku akan bisa memahami kitab suci penghancuran besar." Mendengar hal ini, Ying Huan-Huan menggelengkan kepalanya dan dia pun kini berkata, "Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi sebaliknya, peluang untuk berhasil memahami kitab suci penghancuran yang besar itu terlalu kecil." Pada saat itu, kakak perempuanku telah diam-diam duduk di depan tablet kesunyian yang besar dan dia telah melakukannya selama berbulan-bulan. Tapi pada akhirnya, kakak Ying Xiaoxiao gagal juga. Selain senior Zoutong, tidak ada satu orang pun di sekte Dao yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar dalam 100 tahun terakhir ini. Ada individu-individu yang luar biasa dan juga berbakat di dalam sekte Dao dalam 100 tahun terakhir, tapi tidak ada satupun dari mereka yang pada akhirnya bisa memahami kitab suci penghancuran besar. Lindong pun segera menganggukkan kepalanya karena dia memang tahu tentang hal ini. Dan jika kitab suci penghancuran besar terlalu mudah untuk dikuasai, maka aula sunyi pasti tidak akan pernah menjadi aula yang terlemah. Sambil memainkan sehelai rambutnya, sekarang Ying Huan-Huan kembali berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa kitab suci penghancuran besar itu memang sangat kuat. Jika kamu benar-benar bisa memahaminya, itu akan sangat bermanfaat bagi sekte Dao kita. Paling tidak, sekte Dao kita akan mendapatkan jaminan di dalam kompetisi sekte besar berikutnya." Lindong yang tidak terlalu akrab dengan hal itu, dia kemudian bertanya, "Apa itu kompetisi sekte besar?" Karena sebelumnya, Lindong pernah mendengar hal itu dari tetua Liu Tong Gerbang Yuan pada saat berada di Gunung 100 Kaisaran. Namun Lindong tidak tahu acara itu secara spesifik. Dan pada saat ini, mata dari Ying Huan-Huan terlihat menunduk. Sambil mengepalkan tinjunya, dia berkata, "Kompetisi sekte besar adalah sebuah kompetisi yang akan dilakukan di wilayah Xuan Timur. Dan hal itu diikuti oleh seluruh sekte yang ada di Xuan Timur ini. Hanya para murid dalam sekte yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi besar. Dan dari sudut pandang tertentu, kompetisi ini adalah pelatihan yang mematikan. Setiap kali kompetisi diadakan, maka sekte Dao kita akan kehilangan beberapa murid yang luar biasa." Mendengar hal ini, tatapan mata dari Lindong terlihat sangat terkejut dan dia kemudian bertanya, "Mungkinkah kompetisi sekte besar
memiliki format yang sama dengan perang 100 kaisaran. Dan kemudian Ying Huan kembali berkata, salah satu alasan kenapa kompetisi ini adalah pelatihan maut adalah di dalam kompetisi benar-benar terdapat sebuah bahaya yang besar. Dan alasan lain karena perkelahian antar berbagai sekte super pada akhirnya membuat sekte Dao kita mengalami sebuah kerugian yang besar. Dan hal itu disebabkan oleh Gerbang Yuan. Mendengar hal ini, Lindong pun segera mengernyitkan dahinya dan dia berkata dengan nada terkejut, Gerbang Yuan. Setelah itu Ying Huan kembali berkata dengan nada yang sangat dingin, dan Lindong bisa merasakan kemarahan dari nada bicara Ying Huan. Sekte Dao kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Gerbang Yuan, dan orang-orang dari Gerbang Yuan akan berperilaku untuk mendominasi sekte Dao. Semua itu tidak pernah lepas dari insiden yang dilakukan oleh senior Sutong. Dan sejak hari itu, sekte Dao dan Gerbang Yuan ibarat seperti api dan air. Bahkan para murid dari sekte Dao juga sangat membenci murid-murid dari Gerbang Yuan. Begitu pula sebaliknya, para murid dari Gerbang Yuan juga akan memandang para murid dari sekte Dao kita sebagai duri. Dan selama ini, sekte Dao maupun Gerbang Yuan sendiri telah melakukan yang terbaik untuk menekan hal ini. Meskipun demikian, sekte Dao kita pada akhirnya masih dipaksa untuk menyerah pada Gerbang Yuan, karena bagaimanapun juga Gerbang Yuan lebih kuat dari sekte Dao. Mendengarkan penjelasan dari Ying Huan, Lindong pun segera menyipitkan mata dan kemudian dia bertanya, maksudmu, apakah murid-murid dari Gerbang Yuan dengan sengaja menyerang murid-murid dari sekte Dao kita selama terjadinya kompetisi sekte besar? Selain itu, mereka juga tidak ragu-ragu untuk membunuh murid-murid dari sekte Dao kita. Ying Huan yang masih menunduk, dia pun berkata dengan lembut, benar, kompetisi sekte besar pada dasarnya adalah sebuah kontes, dan secara keseluruhan murid-murid dari Gerbang Yuan lebih kuat daripada murid dari sekte Dao kita. Oleh karena itu, sekte Dao kita telah menderita kerugian yang besar setiap kali mengikuti kompetisi sekte besar, dan banyak senior yang telah dibunuh oleh murid dari Gerbang Yuan. Selama kompetisi sekte besar yang terakhir, kakak perempuan senior sebelumnya dari Aula Langit kita juga dibunuh oleh murid-murid dari Gerbang Yuan, karena pada saat itu dia mencoba melindungi murid-murid lain saat mereka sedang melarikan diri. Dan pada saat kejadian itu, sudah sangat jelas bahwa sekte Dao kita memilih untuk menyerah. Namun manusia-manusia yang seperti binatang buas dari Gerbang Yuan, mereka tidak melepaskan kita. Dan pada akhirnya, dengan sengaja membunuh kakak senior dari Aula Langit. Mendengar penjelasan ini, Lindong hanya terdiam, dan dia pada saat ini tahu bahwa selama terjadinya pertarungan antar sekte super, berbagai trik kotor pasti akan digunakan. Dan Lindong tidak pernah mengira bahwa Gerbang Yuan sebenarnya berisi orang-orang yang sangat tercela. Dan pada saat ini mata dari Lindong menatap tajam ke arah Ying Huan, sementara dalam tatapan mata Lindong memiliki rasa yang dingin. Tidak lama kemudian Ying Huan mengangkat kepalanya, dan dia pada saat ini segera mengusap wajahnya, karena pada saat ini mata dari Ying Huan telah berwarna merah. Yang kemudian dia berkata, jika tidak ada hal yang tidak terduga yang terjadi selama kompetisi besar ini, kakak perempuan kemungkinan besar akan menjadi pimpinan grup. Dan aku tahu bahwa jika dihadapkan dengan situasi yang sama, dia kemungkinan akan bertarung dan binasa bersama dengan murid dari Gerbang Yuan. Ketika saat itu tiba, aku juga tidak akan pernah ragu-ragu untuk melakukan hal yang sama seperti kakak senior. Mendengar hal ini, Lindong bisa merasakan tekad yang sangat besar dari seorang Ying Huan. Dan pada akhirnya, Lindong sekarang sadar bahwa dendam antara sekte Dao dan juga Gerbang Yuan memang benar-benar sangat besar. Karena Lindong sadar bahwa dia pada saat ini adalah murid dari sekte Dao. Sambil melihat ke arah Ying Huan, Lindong pun berkata, Huan, jika kamu benar-benar marah, maka bunuhlah beberapa murid dari Gerbang Yuan selama terjadinya kompetisi sekte besar yang akan datang.
Lindong mengatakan hal ini karena dia bisa merasakan kebencian yang kuat terhadap gerbang Yuan. Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan-Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dan dia kini telah berhenti menangis. Sebelum pada akhirnya Ying Huan-Huan tersenyum dan dia mengatakan, sebelum kita membicarakan hal itu, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kembali ke sekte Dao hidup-hidup. Karena Yao Ling pada saat ini tidak akan pernah membiarkan kita pergi begitu saja. Mendengar hal ini, Lindong pun segera menjawabnya. Orang itu pada saat ini pasti memiliki sesuatu yang bisa merasakan fluktuasi dari benih kuno Yuan abadi. Mendengar hal ini, Ying Huan-Huan sangat terkejut. Sebelum pada akhirnya dia bertanya, dia tidak akan mengejar Jiangku dan juga yang lainnya kan? Karena sekarang Ying Huan-Huan sebenarnya sudah tahu bahwa Lindong tidak memegang benih kuno Yuan abadi. Dan dia pasti sudah menyerahkannya pada kelompok senior Yuan Fang. Melihat ketakutan yang dirasakan oleh Ying Huan-Huan, Lindong pun tersenyum dan dia segera mengepalkan tangannya. Setelah itu, Lindong berkata, tenang saja, aku sudah menyegel riak energi itu ketika aku menyerahkan benih kuno Yuan abadi kepada kakak senior Yuan Fang. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja pohon kuno Yuan abadi yang sangat besar kini segera keluar dari dalam tangan Lindong dan mendarat dengan keras di tanah. Setelah itu, Lindong pun berkata, dengan benda ini, seharusnya Yao Ling akan menganggapnya sebagai benih kuno Yuan abadi. Oleh karena itu, dia sekarang pasti akan mencari kita. Mendengar jawaban dari Lindong, Ying Huan-Huan bisa bernafas dengan lega. Karena pada akhirnya, senior Yuan Fang tidak menjadi sasaran dari Yao Ling. Saat kemudian, mata dari Huan-Huan melirik ke arah Lindong. Karena dia pada saat ini berpikir bahwa Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati. Dan dia bisa mengatur semuanya ini dengan sangat baik. Tidak lama kemudian Lindong pun berkata, Huan-Huan, kamu harus istirahat dulu. Karena kamu kelihatan sangat lelah. Dan sepertinya kelompok dari Yao Ling tidak akan menemukan tempat peristirahatan kita malam ini. Mendengar hal ini, Ying Huan-Huan segera menganggukkan kepalanya. Karena dia memang benar-benar sangat lelah dan tubuhnya pada saat ini telah kekurangan energi Yuan. Segera setelah itu Ying Huan-Huan bersandar di dinding dan matanya secara perlahan telah ditutup. Lindong pun hanya menoleh dan pada saat ini melihat Ying Huan-Huan yang telah menutup matanya. Setelah itu mata dari Lindong melihat ke arah atas karena dia bisa merasakan sebuah gelombang yang ada di daerah sekitar sini. Jelas pada saat ini kelompok dari Yao Ling sebenarnya sedang mencari keberadaan Lindong di seluruh gunung di hutan ini. Dan kemudian Lindong pun mengepalkan tangannya. Dia bergumam dengan lembut, jabingan dari gerbang Yuan, kalian semua akan membayar hutang ini cepat atau lambat. Setelah itu Lindong mengeluarkan jubah hitam dari tas Qiankunnya yang pada saat ini menutupi seluruh tubuh dari Ying Huan-Huan yang sebenarnya sudah tertidur lelap. Dan malam ini Lindong akan terjaga untuk selalu mengawasi tempat ini. Pagi hari pun tiba dan Ying Huan-Huan dengan cepat membuka matanya. Ketika baru saja membuka mata ini, Ying Huan-Huan telah melihat Lindong yang sebenarnya semalaman duduk di depan Ying Huan-Huan. Ketika merasa bahwa Ying Huan-Huan sudah terbangun, pada akhirnya Lindong melirik dan dia pun mengatakan, apakah kamu sudah beristirahat dengan baik? Mendengar perkataan ini, Ying Huan-Huan bertanya, Lindong, semalaman kamu tidak tidur ya? Ditanya seperti itu oleh Ying Huan-Huan, Lindong hanya meliriknya dan dia tidak mengatakan apapun. Dan yang Lindong lakukan pada saat ini hanyalah dia melangkah maju sebelum akhirnya menyimpan jubah hitam itu. Melihat hal ini, Ying Huan-Huan hanya bisa memiringkan kepalanya dan dengan lembut dia berkata, Lindong, sejak kamu memasuki sekte Dao, aku mengetahui bahwa kamu adalah orang yang sangat berhati-hati melakukan hal itu sepanjang waktu. Apakah kamu tidak lelah? Mendengar pertanyaan dari Huan-Huan, Lindong pun tertawa dan dia mengatakan, hah? Lelah? Sejak kamu lahir, kamu sudah tinggal di sekte Dao dan membuat iri banyak orang. Sementara di sisi lain, aku hanyalah seseorang dari keluarga cabang dan itu berasal dari kerajaan peringkat rendah. Sejak muda, diriku ini sudah memiliki musuh yang bisa melenyapkan seluruh keluargaku hanya dengan satu jari. Meskipun aku sangat membencinya saat itu, aku tidak dapat mengekspresikan emosiku. Yang bisa aku lakukan hanyalah berlatih dengan rajin. Sampai pada akhirnya,
Aku memiliki kekuatan untuk menghadapinya secara langsung, dan pada saat itu, aku hampir saja tidak bisa melindungi seluruh keluargaku. Aku tidak memiliki siapapun di belakangku, ataupun seorang pendukung. Karena itu, yang aku lakukan hanyalah harus berhati-hati. Jika tidak, bagaimana lagi orang sepertiku ini yang berasal dari kerajaan peringkat rendah bisa menjadi juara dalam perang 100 kaisaran? Mendengar penjelasan dari Lindong, Ying Huan terdiam sebelum pada akhirnya dia tersenyum tipis. Karena pada saat ini Ying Huan tidak bisa membayangkan kesulitan macam apa yang telah dilalui oleh Lindong. Setelah itu, Huan bertanya, "Lalu apa yang terjadi dengan musuhmu itu?" Lindong pun kini menjawabnya dengan sikap acuh tidak acuh, "Aku telah membunuhnya di atas gunung 100 kaisaran." Mendengar hal ini, Ying Huan mengangguk dengan lembut, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba saja, dar! Sebuah ledakan pun terdengar, dan seluruh gunung yang ada di tempat ini tiba-tiba bergetar dengan sangat hebat. Batu besar yang menghalangi celah mereka kini dengan cepat telah menjadi runtuh, dan samar-samar seorang bisa mendengar teriakan yang terdengar dari luar. Karena pada saat ini, kelompok dari Lindong Ying Huan sebenarnya telah ditemukan oleh kelompok dari Yaoling. Tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat tajam. Dia menoleh ke arah Ying Huan sebelum akhirnya menarik nafas yang dalam dan berkata, "Setelah ini kamu pergi duluan. Jika tidak, maka kamu hanya akan menjadi beban untukku." Mendengar perkataan dari Lindong, Ying Huan hanya bisa menggigit bibir merahnya. Dan pada saat ini, sikap keras kepala telah muncul pada Ying Huan. Namun secara bertahap, sikap keras kepalanya ini berangsur-angsur telah menghilang ketika dia melihat Lindong yang terlihat begitu kokoh di depannya. Pada akhirnya, Ying Huan hanya bisa mengangguk dan dia berkata, "Baiklah." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar ditinggalkan oleh Ying Huan? Dan apakah pada saat ini Lindong akan mampu menghadapi kekuatan dari kelompok Yaoling sendirian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sam.